Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan materi SKP CPNS Pedagogik, pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Walaupun SKP CPNS diundur, tetapi jangan sampai lengah. Kalian semua sudah masuk 3 besar, tetap belajar walaupun belum ada kepastian kapan tes SKP akan dilakukan. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan menjadi ASN pada tahun ini. Amin. Jangan lupa seperti biasa tekan tombol subscribe, share, dan like. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar update-update soal dan materi dari channel Aryadin ini bisa otomatis Anda lihat dan bisa belajar supaya bisa diterima menjadi ASN. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau bentuk kuantitatif pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan yang ditetapkan. Jadi namanya pengukuran itu memberikan angka dalam bentuk kuantitatif nilai. Artinya proses pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran dilakukan atas dasar ketentuan atau aturan yang sudah disusun secara cermat. Jadi sebelum melakukan pengukuran ini sudah ada aturan dan ketentuannya. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikemukakan bahwa pengukuran pada dasarnya adalah memberi bentuk kuantitatif pada atribut seseorang, kelompok atau objek-objek lainnya berdasarkan aturan-aturan atau formulasi yang jelas. Jadi aturannya sudah ada, kemudian dilakukan pengukuran. Artinya dalam memberi angka atau skor pada subjek, objek atau kejadian harus menggunakan aturan-aturan atau formula yang jelas dan sudah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan agar angka atau skor yang diberikan betul-betul dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari orang, objek, kejadian yang diukur. Semakin jauh seseorang meninggalkan aturan-aturan pengukuran, maka semakin besar kesalahan pengukuran yang terjadi. Jadi ini seorang pendidik harus mempunyai aturan-aturan pengukuran dulu sebelum melakukan pengukuran. Karena kalau tidak seperti itu, maka kesalahan pengukuran akan semakin besar. Dalam proses pengukuran, hasil belajar selalu melibatkan 4 faktor, yakni pembuat alat ukur, individu atau objek yang diukur, alat ukur, dan lingkungan. Dengan demikian, dalam proses pengukuran selalu terjadi kesalahan pengukuran. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang memiliki kesalahan pengukuran sekecil mungkin, perlu memperhatikan keempat faktor di atas. Jadi, keempat faktor itu pembuat alat ukurnya, individu yang diukur, alat ukurnya, dan lingkungannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Pembuat alat ukur harus memiliki kompetensi dalam mengembangkan dan menyusun alat ukur, mengoreksi hasil pengukuran, dan menginterpretasi hasil pengukuran. Jadi, yang membuat ini harus sudah memiliki kompetensi. Tidak asal-asalan yang belum mempunyai kompetensi membuat alat ukur. Yang kedua, alat ukur harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas yang baik. Alat ukur berbentuk tes juga harus memenuhi persyaratan tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian pengecoh. Jadi alat ukurnya harus sudah dites validitas isinya, reliabilitasnya harus juga baik. Nah ini selain itu juga persyaratan tingkat kesukaran. Jadi kalau terlalu mudah berarti tidak reliable daya bedanya, dan kalau bentuknya pilihan ganda, pengecohnya harus berfungsi.
3. Individu yang diukur yang harus dalam kondisi yang baik dari segi fisik maupun mental. Jadi untuk mengukurnya individunya harus keadaan sehat. 4. Lingkungan sekitar tempat dilakukan pengukuran harus kondusif sehingga tidak mengganggu kenyamanan proses pengukuran. Jadi tempat untuk pengukuran ini harus kondusif, tidak ramai supaya tidak mengganggu kenyamanan. Karakteristik utama dalam proses pengukuran adalah adanya penggunaan angka atau skor atau skala tertentu, dan dalam menentukan angka tersebut didasarkan atas aturan atau formula tertentu. Skala atau angka dalam pengukuran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Skala nominal adalah skala yang bersifat kategorikal. Jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, misalnya jenis kelamin, golongan, organisasi, dan sebagainya. Yang kedua, skala ordinal adalah skala yang menunjukkan adanya urutan atau jenjang tanpa mempersoalkan jarak antar urutan tersebut, misalnya prestasi peserta didik, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu skala ordinal. Yang ketiga, skala interval adalah skala yang menunjukkan adanya jarak yang sama dari angka yang berurutan dari yang terendah ke tertinggi dan tidak memiliki harga nol mutlak. Nah, jadi ini selisih, jadi tidak mempunyai angka nol, hanya selisih saja. Yang keempat, skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Bedanya skala rasio memiliki harga nol mutlak. Jadi kalau rasio itu ada nilai nolnya, tapi kalau interval hanya selisih jarak, tidak mempunyai nilai nol. Penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis berkaitan dengan belajar siswa, pengetahuan, keahlian, pemanfaatan waktu, dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik. Secara garis besar, penilaian dapat dibagi menjadi 2, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ini seringkali banyak kita dengar penilaian formatif dan sumatif, tetapi kadang masih ada beberapa yang bingung. Formatif itu yang bagaimana, sumatif yang bagaimana. Ini penilaian formatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik menguasai materi ajar yang sudah disampaikan pada setiap kali melaksanakan proses pembelajaran. Jadi formatif ini sehari-hari, bisa ulangan harian, bisa tes setelah pembelajaran. Kalau penilaian yang bersifat sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah menguasai materi ajar dalam periode waktu tertentu, sehingga peserta didik dapat melanjutkan atau pindah ke unit pembelajaran berikutnya. Ini biasanya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Itu namanya penilaian sumatif. Ada beberapa bab, beberapa tema, itu sumatif. Kalau formatif, keseharian. Acuan penilaian. Dalam kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada 2 macam acuan, yakni penilaian acuan norma atau norm reference test dan penilaian acuan kriteria atau patokan atau criterion referensi test. Perbedaan utama antara kedua acuan tersebut adalah pada penafsiran skor hasil tes. Penilaian acuan norma memiliki asumsi bahwa kemampuan belajar peserta didik adalah berbeda dengan peserta didik lain yang diukur dalam waktu yang sama. Pada acuan ini dapat dilihat posisi tiap peserta didik dibandingkan dengan kondisi kelompok dalam satu kelas. Penilaian acuan kriteria atau patokan berasumsi bahwa kemampuan belajar semua peserta didik adalah sama untuk periode waktu yang berbeda. Tingkat kemampuan belajar antar peserta didik berbeda, ada yang relatif cepat, dapat menyerap materi ajar,
tetapi ada juga yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Nah, jadi yang norma tadi itu berdasarkan kelompok, tapi kalau yang patokan sudah ditentukan lebih dulu. Teknik penilaian. Untuk memperoleh data hasil penilaian yang akurat, otentik, dan bermakna, maka pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer atau saling melengkapi, sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Beberapa bentuk penilaian yang bisa digunakan antara lain tes kinerja, sering juga disebut tes unjuk kerja atau performance test. Ini berarti seperti praktek, itu bisa observasi. Tes tertulis, ini yang sering banyak dilakukan guru-guru, tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio, wawancara, tes inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Prinsip penilaian. Dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan penilaian hasil belajar, peserta didik perlu diperhatikan kaidah-kaidah penilaian yang baik dan tepat. Untuk itu, penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ini prinsip penilaian. Yang pertama harus objektif. Dimaksudkan bahwa penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai atau pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilaian. Ini biasanya banyak dilakukan guru-guru, jadi kita sebagai pendidik harus objektif. Jangan melihat kebiasaan. Misalnya, biasanya si A nilainya selalu bagus. Dan kecenderungan guru itu ada faktor subjektivitas. Nanti di pelajaran lain juga bagus, padahal belum tentu. Dan sebaliknya juga, jika ada siswa atau anak yang nilainya rendah selalu dicap rendah. Nilainya apapun, mata pelajaran apapun nilainya rendah, padahal anak tersebut juga mempunyai potensi di salah satu bidang. Jadi kita sebagai guru dalam menilai harus objektif, tidak boleh pilih kasih atau subjektivitas. Yang kedua, terpadu. Dimaksudkan bahwa penilaian harus memperhatikan dan memadukan kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik, baik yang menyangkut belajar pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi, penilaiannya harus terpadu. Dalam K13 ada namanya ranah kognitif, yaitu KI 3, efektif KI 2. Itu biasa dikenal kompetensi sosial. Ada lagi kompetensi spiritual, itu KI 1, dan psikomotorik. Psikomotorik itu kalau dalam K13 KI 3 atau kompetensi inti 4 psikomotorik. Yang berikutnya sistematis, artinya penilaian harus dilakukan secara terencana dan mengikuti tahapan-tahapan yang baku. Jadi penilaian itu yang baik itu harus mempunyai rencana. Pada awal semester itu harus mempunyai rencana, harus mempunyai target. Hari ini penilaian harian, apa itu. Jadi nanti tahapan-tahapannya, nilainya juga digunakan. Misalnya penilaian harian, penilaian tengah semester, pada waktu pas nanti diolah. Jangan sering penilaian harian tetapi tidak digunakan, tidak direncanakan. Nah, itu kasihan siswanya. Selanjutnya, terbuka. Diartikan bahwa penilaian harus terbuka bagi siapa saja, sehingga tidak ada hal-hal yang dirahasiakan dalam memutuskan hasil penilaian. Ini biasanya malah yang lebih bagus itu kriterianya sudah disampaikan kepada siswanya. Nanti penilaiannya kriterianya seperti ini. Kalian dapat nilai 10 jika seperti ini, dapat nilai 8 jika seperti ini. Jadi anak sudah bisa, atau guru sudah terbuka. Kalau nanti ada anak yang mendapatkan nilai sedikit, tidak ada yang protes. Selanjutnya, akuntabel. Diartikan bahwa penilaian yang sudah direncanakan dan dilakukan
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jadi penilaian yang sudah direncanakan, yang sudah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan, harus diolah untuk mendapatkan nilai akhir semester atau akhir tahun. Jadi tidak boleh hanya sekedar ulangan tapi nilainya tidak dimasukkan. Karena penilaian harian itu pada K13 juga sangat membantu karena penilaiannya 2 kali penilaian harian, sangat banyak. Menyeluruh dan berkesinambungan dimenai bahwa setiap kegiatan penilaian harus memperhatikan semua aspek kompetensi dan bentuk penilaian yang tepat sehingga mampu menilai perkembangan kompetensi peserta didik. Jadi menyeluruh tadi seperti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kalau KI 1 dan KI 2 itu hanya pada waktu anak sikap yang menonjol untuk saat ini. Nah, KI 3, KI 4 itu jangan lupa, kadang itu biasanya kelupaan. Yang dinilai hanya KI 3, padahal dalam setiap pembelajaran itu pasti ada KI 3, ada KI 4-nya, tetapi kadang guru kelupaan yang hanya dinilai hanya KI 3. Adil dimaksudkan bahwa dalam penilaian harus mengutamakan keadilan, sehingga tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau merasa dirugikan dilihat dari aspek apapun. Nah, jadi tidak jadi iri bagi siswa, harus adil. Kalau bisa ya ditulis bisa, kalau tidak bisa ya tidak bisa, dan tidak semuanya siswa itu mempunyai kemampuan yang sama dalam semua mata pelajaran, beda-beda. Mungkin pada waktu tes tulisnya bagus, tetapi nilai prakteknya, kalau nilai praktek itu jelek. Tetapi kebanyakan, kalau dari pengalaman saya itu, guru itu menilai jika tes tulisnya bagus, prakteknya juga bagus. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Jika kita melaksanakan penilaian seperti itu, maka kita juga termasuk orang yang salah. Ada anak yang suka praktek tapi pembelajarannya tidak suka, itu banyak. Ada yang tes tulisnya bagus tapi kalau untuk praktek skillnya kurang. Jadi penilaian harus otentik pada saat itu, jangan sampai setelah akhir tahun mau membuat rapat nilainya dikarang. Itu yang membuat kita tidak adil, kita banyak kekurangan, masih salah seperti itu. Walaupun manusia itu masih banyak kekurangan. Jika saat ini belum bisa, ayolah coba tahun depan. Setiap semester diperbaiki untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi guru yang adil kepada semua siswa, tidak membeda-bedakan. Valid adalah bahwa penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian tersebut tepat sasaran. Jadi penilaiannya harus valid, sesuai dengan kompetensi, dengan indikator, itu harus sesuai. Jangan indikatornya A, tetapi soalnya B, itu berarti tidak valid. Andal diartikan penilaian harus dapat dipercaya dan memberikan hasil yang stabil pada pengukuran berulang. Jadi maksudnya pengukuran berulang jika soal itu digunakan untuk orang yang berbeda, itu hasilnya juga kurang lebih seperti itu. Manfaat artinya bahwa penilaian harus dapat memberikan nilai tambah, memberi kebermaknaan dan kebermanfaatan khususnya bagi peserta didik. Tes. Batasan tes. Untuk dapat melaksanakan pengukuran diperlukan alat untuk mengukur, yaitu tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memiliki jawaban yang benar. Jadi namanya tes itu tidak hanya pertanyaan tapi juga pernyataan. Pertanyaan atau pernyataan tersebut menuntut adanya keharusan orang yang diuji untuk menjawab dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari orang yang diuji tersebut. Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut harus mengikuti aturan-aturan atau petunjuk yang sudah dirumuskan. Ini
ada keterkaitan dengan pengukuran tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan harus mengikuti aturan petunjuk yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Macam-macam tes. Secara umum, tes dapat dipilahkan ke dalam bentuk tes penampilan atau unjuk kerja atau performance tes lisan, dan tes tulis. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Ini dalam hal ini lebih ke, kalau dalam kurikulum 13 itu ke KI 4-nya, unjuk kerja. Kerja kelompok bisa, individu itu bisa. Tes lisan yang dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Ini dapat melatih percaya diri siswa, ini bagus diterapkan. Karena orang yang pandai tapi hanya mengerjakan tes tulis itu belum tentu bisa menjawab tes lisan ini. Lah ini yang saya kaitkan dengan adil tadi. Jadi orang yang pandai dalam tes tulis belum tentu pandai dalam tes lisan. Tes tulis adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Ini banyak dan selalu dilakukan oleh guru. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tes bentuk uraian atau isi tes dan tes bentuk objektif atau objektif tes. Kelebihan tes bentuk uraian, ini uraian itu jawabannya lebih panjang. Kelebihannya mengembangkan kemampuan dalam menyusun kalimat yang baik karena jawabannya siswa harus dapat mempunyai bank kata yang banyak ini. Menjawab soal dengan ekspresi pikiran tanpa menebak, jadi nggak bisa menebak. Hitung kancing nggak bisa, ini harus menggunakan ekspresi pikiran. Yang ketiga, mengukur kemampuan yang lebih kompleks, jadi yang lebih detail itu bisa. Mengembangkan daya nalar peserta tes. Ini biasanya yang bagus itu soalnya open-ended, jadi tidak terpaku pada kunci, tetapi banyak jawabannya bisa bermacam-macam. Jadi guru juga mindsetnya juga harus dirubah. Jangan hanya guru itu sesuai dengan kunci saja, tetapi jawaban itu bisa bermacam-macam yang intinya sama. Mengembangkan dan menyusun soal relatif mudah karena hanya membuat soal saja, tidak membuat pengecoh seperti soal pilihan ganda. Memudahkan dalam melacak proses berpikir peserta tes berdasarkan jawaban yang diberikan. Kelemahannya, jadi tadi kelebihan pasti punya kelemahan. Materi terbatas sehingga validitas isi rendah. Ini hanya terbatas. Proses koreksi relatif lama dan cenderung bersifat subjektif. Nah, ini subjektif ini biasanya kalau anak yang sudah dicap bagus, itu apapun jawabannya kita juga menilainya, wah ini bagus, seperti itu. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi ini bisa dikurangi subjektivitas ini dengan cara mungkin namanya dilipat atau ditutup dulu. Jadi kita bisa bersifat objektif, tidak subjektif. Karena tanpa kita sadari, biasanya ini jawabannya seperti ini, melihat namanya, wah ini namanya anak ini. Yaitu subjektivitas kita muncul, wis tak beri, tak tambah nilai, seperti itu. Kalau kita mau yang objektif, namanya bisa dipotong atau ditutup dulu. Jadi tidak melihat nama. Ya memang benar-benar hasil kerja siswanya. Jawaban yang diberikan peserta tes tidak terkait dengan pertanyaan. Ini.
Proses koreksi hanya bisa dilakukan oleh si pembuat soal. Nah, ini karena kalau yang tidak membuat soal itu sebenarnya juga bisa, tapi mintanya kan berbeda. 5. Tingkat reliabilitas relatif rendah. Ini otomatis karena bentuknya bentuk uraian. Kemampuan peserta tes menyusun kalimat mempengaruhi kualitas jawaban. Tulisan pun juga seperti itu. Kadang ada yang tulisannya tidak bisa dibaca, itu juga mempengaruhi kualitas jawaban. Apalagi siswanya lumayan banyak. 7. Sifat soal cenderung hanya mengungkap pengetahuan yang dangkal. Kelebihan tes bentuk objektif. Lingkup materinya diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan atau representatif. Tingkat validitas sisi relatif tinggi. Proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. Karena jika salah, benar-benar. Karena pilihannya hanya A, B, C, D, mungkin sampai E. Jadi pasti objektif. Jika tidak A, kunci jawaban A. Jika bukan A, berarti salah. Melihat nama pun, kalau jawabannya berbeda, tetap salah. Jadi relatif objektif ini kalau yang tes pilihan ganda. Nomor 4, tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Kadang kan ada kalau tadi tidak sesuai pertanyaan jawabannya karena anak ini belajarnya rendah, itu jawabannya tidak sesuai pertanyaan, kemana-mana. Nah, kalau ini tidak bisa karena sudah ada pilihannya. Informasi hasil tes dapat lebih cepat. Ini karena sesuai dengan koreksi yang cepat tadi. Tingkat reliabilitas tinggi. Memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Nah, ini misalnya seperti tes CPNS ini. Ini pilihan ganda dan itu bisa digunakan seluruh Indonesia. Kelemahannya tidak mengembangkan daya nalar peserta tes karena sudah diberi pilihan, daya nalarnya kurang. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Jika soalnya ini sulit dan tidak belajar itu bisa saja dengan menghitung kancing. Nah, pas ketepatan benar, ya benar. Jadi ini asalnya dari mana tidak dipikirkan, yang penting jawabannya benar. Entah itu menerka atau bagaimana. Kalau jawabannya itu sesuai dengan kuncinya, ya benar. Memungkinkan terjadinya kecurangan, saling menyontek ini lebih cepat karena mencontek yang pilihan ganda ini lebih cepat karena siswa hanya menyebutkan jawabannya A, B, C. Kalau yang uraian tadi kan tidak bisa, sulit. 4. Mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama. Ini yang pilihan ganda malah relatif sulit karena ada pilihan-pilihan ganda itu, dan pilihan ganda itu misalnya ada 4 pilihan A, B, C, D, 1 jawaban betul, yang 3 itu pengecoh itu harus berfungsi yang bagus, tidak hanya sekedar jawaban yang tidak berfungsi, maksudnya berfungsi sama siswa juga dijawab, itu berarti soal yang bagus. Tapi kalau pengecohnya tidak berfungsi berarti kualitas soalnya jelek. Misal jawaban A, semua siswa satu kelas jawab A, itu berarti kualitasnya kurang. Membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Jadi ini membaca soal dan jawaban 2 kali. Kadang yang soal jenis bahasa Indonesia itu soalnya panjang, ada uraian dulu, ada penjelasan, terus ada pilihan gandanya. Kadang setelah membaca panjang lebar, membaca soal, membaca jawaban, lupa baca lagi. Jadi ini bisa mengurangi waktu ujian. Fungsi penilaian, pengukuran, dan tes. Penilaian, pengukuran, dan tes memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan program pembelajaran yang sudah dirancangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi ketiga hal ini sangat penting. Dengan tes inilah seorang pendidik dapat melakukan kegiatan penilaian dan pengukuran
terhadap tingkat daya serap peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran. Ditinjau dari aspek fungsi untuk pengelolaan kelas, hasil penilaian, pengukuran, dan tes dapat digunakan untuk hal berikut seperti diagnosis kesulitan belajar, evaluasi jarak antara bakat dan pencapaian, peningkatan pencapaian prestasi belajar, pengelompokan peserta didik dalam belajar kelompok, pengembangan program pembelajaran individual, memonitor peserta didik yang memerlukan bimbingan tambahan atau bimbingan khusus. Evaluasi. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi pada hakikatnya adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, terkini, dan objektif terkait dengan penyelenggaraan suatu program yang dengan informasi tersebut dapat diambil suatu keputusan. Secara rinci, tujuan evaluasi program pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Memutuskan seberapa jauh tujuan program berhasil dicapai. Jadi, tujuan program pembelajaran ini seberapa jauh telah dicapai, berapa persen telah dicapai. 2. Menyimpulkan tepat tidaknya program yang dilaksanakan. Jadi, mempunyai program, diukur, dinilai, dites, hasilnya tidak sesuai. Berarti programnya ini tidak tepat. Jika sesuai, berarti programnya tepat. 3. Mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program. 4. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembelajaran. Ini kekuatan dan kelemahannya bisa tahu dengan penilaian, pengukuran, dan tes tadi. Evaluasi ini berarti di akhir mengevaluasi. 5. Mengidentifikasi pihak-pihak yang memperoleh manfaat, baik maksimum maupun minimum. 6. Merumuskan kebijakan berkaitan dengan siapa yang harus terlibat pada program berikutnya. Jadi ini bisa diuji coba dulu. Langkah-langkah evaluasi. Untuk mendapatkan hasil yang benar dan tepat dalam kegiatan evaluasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan evaluasi. Mengapa evaluasi dilakukan? Apa tujuannya? Desain evaluasi, model evaluasinya bagaimana, evaluatornya, jadwal, instrumen, dan biayanya bagaimana. 3. Instrumen evaluasi, kualitasnya bagaimana, validitas dan reliabilitasnya bagaimana. Setelah itu diuji coba. Pengumpulan data, sifat data, ketersediaan data, responden, dan waktu. 5. Analisis atau interpretasi data, proses data manual atau komputer, pembaca atau penafsir. 6. Tidak lanjut, hasilnya untuk apa? Objektivitas hasil ini sangat diperlukan. Jadi tindak lanjutnya harus ada tindak lanjut supaya ini berkesinambungan untuk memperbaiki pembelajaran. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ditonton sampai habis. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.